Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya terima kasih Bu Dewi yang telah menyempatkan untuk melihat dokumen video dari kelompok kami. Berdirinya kami berempat di sini ingin merepresentasikan hasil proyek dari simulasi antrian pada kopi shop Tuku Cempaka Putih menggunakan metode Monte Carlo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abraham Mufid dengan NIM 1124009. Saya Maulia Syafiqah dengan NIM 1124026. Saya Riki Adi Mustaqim dengan NIM 1124010. Saya Hilal Khairul Amal dengan NIM 1124003. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Antrian merupakan kondisi yang sering terjadi pada berbagai layanan jasa akibat jumlah pelanggan yang datang melebihi kapasitas pelayanan, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik agar waktu tunggu dapat diminimalkan dan kualitas pelayanan tetap terjaga. Pada kafe Tuku Cempaka Putih ini tingginya jumlah pelanggan terutama pada jam sibuk menyebabkan terjadinya antrian pada proses pemesanan dan pengambilan minuman. Oleh karena itu dilakukannya simulasi antrian untuk menganalisis pola kedatangan pelanggan, waktu pelayanan, panjang antrian, serta tingkat efisiensi pelayanan. Hasil simulasi diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas sistem pelayanan dan kenyamanan pelanggan pada kedai kopi tersebut. Oke, untuk pengumpulan data sendiri ada 3 metode yang kelompok kami lakukan, yaitu ada observasi, mengamati langsung proses pelayanan pelanggan. Terus yang kedua itu ada pencatatan data, mencatat waktu kedatangan dan pelayanan pelanggan. Yang terakhir itu ada dokumentasi, mengambil foto kondisi antrian dan pelayanan. Nah, untuk tahapnya sendiri itu terdapat ada 7 tahapan. Yang pertama itu ada pelanggan datang ke kafe, yang kedua itu ada pelanggan masuk ke antrian, yang ketiga itu ada pelanggan melakukan pemesanan, yang keempat itu ada pelanggan melakukan pembayaran, yang kelima itu ada barista menyiapkan pesanan, keenam itu ada pesanan diberikan kepada pelanggan, dan yang terakhir itu ada pelanggan keluar dari sistem atau keluar dari kafe Tuku. Oke, kemudian kita juga membuat sistem pembelian. Di sini ada tahap-tahapnya. Oke, jadi yang pertama itu ada 4 aktor. Di sini ada customer, ada kasir, ada sistem, dan juga barista. Oke, yang pertama itu customer mendatangi coffee shop Tuku, kemudian mengantri dan memesan kopi, kemudian kasirnya melayani pesanan customer, dan sistem memeriksa ketersediaan menu. Nah, kemudian ada decision di sini, apakah menu yang dipesan itu tersedia. Jika tidak, maka kasir mengkonfirmasi bahwa pesanan itu tidak tersedia dan selesai. Jika menu tersedianya ada atau iya, maka kasir mengkonfirmasi menu tersedia dan memberitahu total harga pesanannya. Kemudian customer membayar total harga pesanannya dan kasirnya memberikan struk pesanan. Nah, di sini ada parallel gateway, yaitu ada 2 kegiatan sekaligus yang dilakukan dalam satu waktu, di mana customer habis memberikan struk pesanan, yaitu customer menerima struk pesanannya, kemudian menunggu pesanan selesai, dan kegiatan yang kedua, barista menerima pesanan dari kasir, kemudian membuat pesanannya dan mengkonfirmasi bahwa pesanan sudah siap, dan kemudian memberikan pesanan kepada customer sehingga customer bisa mengambil pesanannya dan selesai. Selanjutnya, karena simulasi antrian ini menggunakan metode Monte Carlo, pertama ada tabel distribusi interval kedatangan dengan waktu interval kedatangan dalam menit itu antara 5 sampai 8 menit. Dan untuk probabilitasnya
dan untuk 8 menit probabilitasnya 0,75. Selanjutnya ada kumulatif dari probabilitas tersebut. Lalu ada angka random untuk interval kedatangan 5 menit dari 1 sampai 35. Untuk interval kedatangan 6 menit angka randomnya 36 sampai 65. Interval kedatangan 7 menit angka randomnya 66 sampai 87, dan interval 8 menit angka randomnya 88 sampai 100. Selanjutnya ada tabel distribusi waktu pelayanan. Dengan waktu pelayanan dalam menitnya itu antara 5 sampai 8 menit. Untuk probabilitasnya kami mengasumsikan juga sebagai berikut. Selanjutnya untuk kumulatifnya dari probabilitas tersebut dan angka randomnya dari waktu pelayanan tersebut. Selanjutnya ini adalah hasil dari simulasi antrian menggunakan Monte Carlo. Untuk pelanggan pertama dengan random number yang pertama senilai 82, interval kedatangannya 7. Dia menit kedatangannya pada jam 1 siang. Lalu random number yang kedua 15, waktu pelayanannya selama 5 menit. Berarti dia menit memasuki pelayanannya jam 1 siang karena sebelumnya tidak ada antrian, karena kasurnya kosong, waktu menunggunya juga kosong. Lalu total waktu pelayanan dan waktu tunggunya yaitu waktu pelayanan ditambah waktu tunggu jadi 5 menit, dan menit meninggalkan pelayanan berarti dia dari jam 1 sampai jam 1:05 menit. Lalu untuk waktu dalam sistem antriannya 5 menit. Dan untuk pelanggaran selanjutnya sebagai berikut. Lalu didapatkanlah rata-rata untuk waktu pelayanan selama 6,15 menit, waktu menunggunya 1,10 menit, dan waktu dalam sistem antriannya 7,25 menit. Untuk standar deviasinya, waktu pelayanannya 1,09, untuk waktu menunggunya 1,12, dan untuk waktu dalam sistemnya 1,16. Lanjut ke rekapitulasi hasil. Yang pertama itu dari jenis sistem antrian dari KPPU yang dicontohkan ini. Sistem antriannya jenisnya itu single channel multipass, yang dimana jumlah pelanggannya itu pada saat kita meneliti sudah jumlah 20 orang, dan lama pengamatan waktu kami itu 2 jam. Rata-rata waktu pelayanan didapatkan 0,15 menit, rata-rata waktu tunggu 1,10 menit, rata-rata waktu dalam sistem 7,25 menit, standar deviasi waktu pelayanan 1,09, standar deviasi waktu tunggu 1,12, standar deviasi waktu dalam sistem 1,16, dan kondisi pelayanan itu cukup efektif. Jadi secara kesimpulan, berdasarkan 3 faktor yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem antrian yang digunakan pada KPPU Cempaka Putih adalah single channel multipass, yaitu satu jalur antrian dengan beberapa tahap pelayanan, mulai dari pemesanan, pembayaran hingga pengambilan pesanan. Yang kedua, proses antrian berhasil dianalisis menggunakan simulasi sistem pemodelan dengan metode Monte Carlo melalui distribusi probabilitas, bilangan random, serta simulasi waktu kedatangan dan waktu pelayanan pelanggan. Yang ketiga, berdasarkan hasil simulasi, tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan pada KPPU Cempaka Putih tergolong cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata waktu tunggu pelanggan sebesar 1,10 menit dan rata-rata waktu pelayanan sebesar 0,15 menit, sehingga pelanggan tidak perlu menunggu terlalu lama dalam antrian. Ya, mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Mungkin kalau ketika nanti Ibu Dewi sedang melihat video ini, kalau ingin ada yang ditanyakan dari presentasi kelompok kami, mungkin bisa, atau saran mungkin bisa komen di YouTube di bawah ya Bu ya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf